9,5 Maestro FM House with the Sound Sobat Maestro. Nah, masih barengan sama Elka dan juga para ladies nih. Ada Cifang, Cititin, ada Ci Kristin juga. Dan masih barengan sama pakar kita hari ini. Wah, ini kamu luar biasa banget kali pakar. Dosen. Benar, ada Ibu dosen Paulina Wijaya. Ih, seru banget ya kayaknya kalau ikut kelasnya Ci Paulina kayaknya ya. Oh seru. Sekarang seru banget loh kok. Beneran Kak. Ayolah yuk bikin. Bikin kalau Oke ladies, mari kita bikin kelas. Teman-teman dan juga Sobat Maestro, kita di sesi sebelumnya itu kita membahas tentang lidah nih Sobat Maestro ya. Hidup dan mati kita ada di lidah. Istilahnya semua kehidupan yang terjadi di sekitar kita itu sebenarnya pusatnya di sini juga gitu kan, di lidah. Nah, Ci Pauline gimana nih? Silahkan memulai untuk meluruskan jalan-jalan kami ini para ladies, silahkan. Alright, tadi kan Elke ngomongin soal Amsal ya, Amsal 18 ayat 21 yang ngomongin soal hidup dan mati dikuasai lidah gitu kan. Yes. Kalau ngomongin Amsal ini, sebenarnya kita tuh nggak bisa lepas dari yang namanya kejatuhan manusia di di Taman Eden gitu kan. Kalau kita bahas lebih dalam lagi soal yang namanya kejatuhan ini kan bener banget apa yang dikatain di Amsal bahwa kejatuhannya kan dari lidah. Coba diingat-ingat, lidahnya siapa tuh yang mengakibatkan kematian gitu waktu itu. Aku mau langsung ini loh. Oh, Kristin berusaha, bukan punya gue. Gitu ya. Pakai masker. Ya berarti dia tuh yang ngomong. Kalau aku mau langsung nunjuk gara-gara ular, Ci. Oh, gara-gara ular ya. Gitu ya. Aduh, begitulah. Tapi balik lagi, ular juga tahu siapa yang harus dia bisa dia pengaruhi. Dia mungkin banget kalau dia datang ke Adam bakal gue bakal dengar Tuhan deh, nggak dengar lo gitu ya. Tapi dia tahu bahwa yang namanya seorang wanita adalah wanita yang penuh dengan keraguan, penuh dengan banyak hal dalam kepala dia, dan dia tahu bahwa wanita punya power di lidahnya. Bayangin, iblis aja dia tahu banget seorang wanita tuh punya power di dalam lidah di lidahnya. Akhirnya dia mempengaruhi seorang yang namanya Hawa, dan akhirnya Hawa pun mempengaruhi dengan lidahnya. Bayangkan seorang Adam gitu ya. Kalau ya ini ada pro dan kontra gitu, tapi ada cerita yang gue pikir mungkin lah ya, katanya Adam tuh introvert banget. Kalau si dulu udah ada ayam dulu udah ada gaya MBTI. Iya, sedangkan si Hawanya tuh pinter banget jualan. Mungkin dia kayak kita berdua NFP gitu ya. Sampai akhirnya dia bisa lah membuat si Adam akhirnya makan buah pengetahuan baik dan jahat. Akhirnya mati hubungan mereka dengan Tuhan. Nah, disitulah kita bisa lihat bagaimana yang namanya Tuhan itu memberikan ilustrasi tentang dimakannya buah lalu Hawa dan sebagainya. Itu ya karena di masa depan, dan teman-teman kalau misalnya kalian cek gitu ya di Google dan sebagainya, berapa banyak sih Alkitab bahas soal yang namanya lidah, mulut, bibir, itu lebih dari ratusan, bahkan mungkin ribuan kalau teman-teman detail. Saya tadi baru browsing aja soal lidah doang tuh 128 verses gitu ya, ayat di 34 kitab. Terus kalau lihat lagi kenapa sih begitu banyaknya ya ngebahas soal lidah, bibir, itu karena Allah tahu banget kelemahan manusia di situ gitu ya. Di saat manusia itu kan semuanya dikontrol dengan kepalanya mereka, asumsi karena balik lagi kejatuhan mereka ke dalam dosa, akhirnya dipenuhilah ini dengan dosa gitu, dan dari dosa akhirnya muncullah banyak hal-hal yang buruk, khususnya ya dari kepala nih, dari apa yang kita pikirkan, diproses sama hati kita nih yang udah berdosa. Of course keluarnya bisa hal-hal yang buruk. Gitu. Makanya kenapa Allah itu dari perjanjian lama, kalau teman-teman lihat lagi, baca lagi ngomongin soal bibir, lidah, itu banyak banget dibahasnya perjanjian lama. Cek deh. Ya karena Allah tuh pengen banget mempersiapkan gitu ya, bahwa manusia itu hati-hati sama lidahmu, hati-hati gitu, apa yang kamu katakan hati-hati, apa yang dari Tuhan jangan kau perkatakan, hati-hati. Itu semua teman-teman, apalagi Amsal, Mazmur tuh banyak banget gitu. Karena seorang Daud sekalipun
dia sampai sampai mencurahkan isi hatinya itu lewat lidahnya dia, lewat nyanyian kan? Benar. Ya, betul. Ya, ya. Gitu. Karena dia takut salah ngomong, bahkan gitu ya, takut banget dia berdosa. Akhirnya dia bilang, Tuhan, yang gue bisa lakuin cuma bikin lagu-lagu ini gitu. Bahkan kalau misalnya aku lagi sakit pun, biarlah ini lidahku ini memuji membesarkan namamu. Karena dia tahu dari hidup matinya dia itu ya karena dari apa yang dia katakan. Sebenarnya dalam banget loh ngebahas soal lidah ini, karena lidah ini nggak cuma kerja sendiri. Tadi kan ngomong ya, lidah ini kan tidak bertulang, tidak bisa nggak bisa dikontrol, tapi semuanya itu lidah ini nggak bisa melakukan apapun kalau misalnya nggak ada muka kita, nggak ada rahang kita kan, nggak ada bagian dari muka ini. Dan lidah ini nggak akan bisa melakukan apapun kalau misalnya itu nggak dikontrol sama syaraf-syaraf, ya sih, gitu. Bener. Jadi memang hidup kita ini semuanya tuh nggak ada satupun yang terpisahkan satu sama lain. Jadi kalau kita ngomongin gimana sih gitu ya caranya ngontrol lidah kita gitu ya. Tadi gimana Christine ngomong gimana caranya ngajar, didik gitu ya lidah kita. Ya didiklah dengan apa yang kita di kepala kita dan ada di hati kita. Kalau kepala kita, didiklah dengan apa yang kita pelajari sehari-hari gitu ya. Pelajaran lah apa dan sebagainya gitu. Makanya sekolahin tuh lidah. Udah ngomong gitu kan. Sekolahin lidah lo gitu. Bukan berarti sekolahnya diambil titip di sekolah kagak juga. Ini gitu ya. Ini, tapi nggak cuma itu. Kita bisa banget super pinter, tapi hati kita jelek, hati kita buruk. Gitu. Nah, hati kita ini kan banyak berhubungan sama roh ya, sama Roh Kudus gitu kan. Nah, gimana caranya kita didik atau ngajar atau nyekolahin hati kita? Of course, Bible. Gitu ya, Alkitab lah itu sumber pendidikan utama gitu. Kalau misalnya saya selalu bilang tubuh kita ini perlu dilatih, lu olahraga. Tubuh kita ini perlu sehat, lu makan. Otak kita ini perlu sehat, perlu diisi dan sebagainya, lu belajar. Hati kita perlu sehat, perlu tumbuh, lu baca Alkitab, lu dekat sama Tuhan. Nah, kalau misalnya semuanya itu berproses dengan baik, lidah lu juga keluarnya bakal yang baik. Ya, sekian, terima kasih. Beres ya, Lady Fox. Ini LK yakin nih. Gitu, tapi make sense gak sih buat teman-teman, buat kalian semuanya? Benar. Kalau misalnya kayak input yang bagus, outputnya pasti keluarnya bagus juga gitu kan. Apa yang lu denger, apa yang lu omong. Tapi aku yakin nih para ladies ada pertanyaan banyak, yakin aku. Udah mau nyanggah gak sih? Apalagi yang pakai baju putih, noh. Banyak keraguan dalam diri dia. Mau nyanggah kan sih? Nggak. Gue mau nanya. Nah, tadi kan ngomongin soal dosa. Lidah adalah asal muasal si dosa itu terjadi, betul? Ya kan? Nah, kalau misalkan nih ya, kita tuh kayak mau mengeluh sesuatu, tapi kita nggak ngucapin. Tapi kayak udah ada tuh di hati, udah ada di pikiran, tapi tuh nggak dikeluarin gitu, ngerti gak? Kita cewek suka gitu gak? Nggak tau nih, teman-teman suka gitu gak? Suka lah. Oh, sering banget lah, gila. Sering banget. Nah, dosa nggak itu? Nah, ini dia gue mau ngomong. Itulah perlunya komunitas, men. Gitu. Karena ya, gue tuh punya komunitas namanya Complain Club. Jadi kita tuh bisa pergi komplain, gue gak suka diginiin, kenapa sih orang itu harus gini-gini, tapi kita tahu cerita-cerita kita itu gak akan pernah keluar. Dan yang lebih gilanya lagi, gue gak ngerti nih gue bakal ngomong ini jadi hal yang baik atau enggak, tapi setelah itu kita bisa doain loh orang itu. That's berat banget, gila nggak? Berat banget. Kita ngomongin, gue kesel banget sama orang itu. Pokoknya sampai kata gue mau ngomong kasar, boleh nggak? Gue mau ngomong kasar. Gue suka ngomong gitu. Gue ngomong kasar gitu ya. Tapi karena apa? Kita perlu ngomong loh. Bagaimanapun ya, kalian mungkin ngerasain ya di saat lu ngomong lu lebih lega. There is solution gitu. There is kayak ada titik terang gitu loh kalau udah ngomong sama orang yang tepat. Exactly. Tapi itu yang susah, nyari orang yang tepat buat lu ngomong. Karena kalau misalnya lu salah, ngomong ke orang yang salah, lu bakal ngomong, tuh kan, Christine tuh ke gereja aja, oke, gitu kan, belakangan ini, gitu kan, gila, mulutnya tuh ya, silet aja kalah, coy, gitu kan.
Udah balik lagi, mulut orang lain tuh bisa lebih jahat loh dari mulutnya kita gitu ya. Bumbunya itu banyak. Kalau misalnya kita salah nyari orang. Tapi bener loh, bagaimanapun kenapa gue mau ngomong komunitas itu penting. Ya, benar. Dan komunitas yang otentik ya, yang otentik dalam artinya bisa nerima lu yang tadi Tin bilang, terima gue padanya gue begini, terima gue gini gitu loh. Tapi jarang karena cewek itu ya, aduh seuzonnya banyak. Cewek itu di depan bisa oke, di belakang itu bisa fake banget, bisa ngomong, bisa fake dan sebagainya. Jadi itulah yang susah, itu yang susah loh, beneran susah banget. Keren banget sih sebenarnya si cewek ya, punya banyak banget tuh kemampuan. Itu cewek tuh yang di bawah tuh. Kemampuan yang baju itu ya. 15W. Iya, kemampuannya banyak pisan, talentanya cewek tuh banyak banget tuh talentanya cewek. Tapi iya sih, coba gimana Ci? Banget itu. Aku ngakuin banget tuh. Kalau misalnya ini aja ya cewek ribut aja sama orang. Kalau cowok ribut gitu ya, kan tonjok-tonjokan ya udahlah, berdarah-darah, udah deh, bonyok-bonyok udah beres selesai gitu kan ya. Bisa jadi bro-broan gitu kan. Tapi kalau cewek ribut, kayaknya sebulan belum tentu kelar noh. Gara-gara lidah satu doang. Bisa bertahun-tahun loh Iros. Iya. Padahal misalnya ributnya cuma ngomong, ih kok baju lu kayak gitu sih? Cuma gitu doang aja misalnya. Bisa 3 bulan, 4 bulan. Tapi depends sih. Aku punya 2 kasus. Yang pertama ada cewek yang gue cuman iseng doang nanya. Gue cuman bukan iseng doang sih. Kayak cuman nanya, kok bisa sih rumah lu di situ gitu. Maksud gue bukannya gue menghina lu supposed to not live there, bukan, tapi kalau misalkan tahu ada info-info ada rumah sekitar lu, gue mau dong gitu, ngerti gak? Gue tuh ke situ gitu tau gak? Tapi tuh gak dia ngata-ngatain gue sampai masuk ke Facebook lah, ke apalah gitu, bahwa pertanyaan gue itu tuh tidak menyakiti gitu, nggak sopan. Nah itu kadang-kadang dari lidah langsung ke jempol, Ci. Sekarang tuh gitu. Betul ya, tapi kalau sama temen belahan jiwa gue sih ya mau ribut sekarang ribut ya besok ya baikan lagi sih gitu kan. Depends on the person kan, depends on the itu tadi apa kelak tadi komplain club. Komplain club. Iya, depends on orang seperti itu sih. Cuma memang perempuan zaman sekarang perempuan zaman sekarang buat saya semakin mengerikan menurut saya. Bebas banget itu di sosmed segala macamnya ya. Dan kalau misalnya bagus-bagus dia masukin sosmed, kalau yang lagi nggak jalan-jalan, kalau lagi bukan makanan yang cantik dia nggak masukin tuh ke sosmed ya. Jadi kayak pencitraan ya. Kayak pencitraan. Iya, tapi balik lagi ya. Kalau gue sih ngerasa dari dulu itu sebenarnya cewek itu gue nggak ngerti lah ya. Maksudnya gue soalnya aku sendiri nggak ngebahas soal yang namanya women gitu ya secara mendalam gitu ya. Tapi temenku ada, dia seorang teolog cewek Indonesia yang banyak dikenal lah di luar negeri kayak gitu. Dia bilang satu hal yang ngebuat cewek jarang dipakai di seorang teolog karena lebih banyak pakai ini sama ini daripada ini. Gitu. Jadi teolog lah bahasakannya, orang-orang itu kan lebih banyak filsuf. Kita di sini mungkin kenal filsuf tuh banyaknya cowok. Jarang banget cewek. Jelas. Karena cewek tuh memang Tuhan itu memang membentuk cewek itu lebih banyak pakai hati gitu untuk balancing, untuk bisa lebih sepadan dengan pria. Nah itu kata sepadan itu tuh memang harus sering banyak diingetin sama cewek-cewek ya. Sepadan itu bukan berarti lu melebihi laki-laki, tapi bareng melengkapi laki-laki kan. Tetapi gue ngerasa memang sama seperti yang Christine rasain juga, cewek-cewek sekarang tuh pengen lebih mendominasi cowok-cowok dengan apa? Gue mau lebih dulu. Tapi salah, lebih dulunya apa? Lebih dulu dengan hoax. Makanya kenapa hoax tuh sering banget disebarin tuh sama cewek dulu loh daripada cowok. Betul. Oh ya? Betul. Yes, ada penelitiannya, gue lupa. Lu baca deh. Cewek-cewek tuh lebih cepat spreading broadcast hoax daripada cowok. Itu ada penelitiannya, gue lupa lah. Tapi gue pernah baca, tapi gue kan nggak, ya memang sih gue. Udah. I mean kalau spreading gue percaya cewek yang spreading. Tapi kalau yang bikinnya itu cewek juga kah? Belum tentu.
belum tentu. Kalau Tapi itu sih emang yang mungkin banget. ini kan pemakai sosmed kebanyakan cewek kan, cowok mana sih ada yang maksudnya yang engage banget sama sosmed gitu kan? Iya, betul banget. Jadi memang semakin hari semakin gue ngelihat kenapa sih Tuhan harus bikin Proverb 31 buat kita khusus gitu. There must be a reason gitu ya. Sama seperti Tuhan bikin kitab Kidung Agung. Kenapa sih harus ada kitab talking about sexuality dan sebagainya, kitab agung kan apa di Kidung Agung? Karena dia tahu bakal ada namanya LGBTQ bla 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 ke depannya. Kenapa sih harus ada Amsal 31? Karena dia tahu cewek itu bakal berusaha untuk fight lebih daripada naturnya dia sebagai seorang wanita. Dan lebihnya itu kita bisa lihat salah satunya adalah lebih banyak ngomong, lebih banyak kasih bumbu-bumbu di cerita-cerita. Ya itu kan, gitu ya. Lebih cepet masukin ke sosial media sampai semua orang tahu, salah minta maaf. Mungkin yang paling, enggak sih? Yang paling gampang, gue nggak tahu ya seberapa banyak dari teman-teman nonton Hometown Cha-Cha-Cha Kim Suno. Oh iya, gitu. Ya gue sih nggak mau ngomongin soal sih itu, tapi bagaimana apa yang terjadi dalam diri Kim Suno itu satu cewek yang nggak bisa mengontrol dia punya mulut lidah melalui ketikannya sampai akhirnya mungkin ya gue sih setelah baca-baca beberapa teman dari Korea kayaknya update apa kayak sebagainya itu kayak gini, cewek dia tahu dia salah dan dia dibombardir sama masa lalunya dia. Gue tahu gue salah, tapi telat kan, telat gitu loh, hancurin hidup orang. Dan dia sekarang menghancurkan diri dia sendiri loh. Hidup sekarang dia, matinya dia, gila. Bener. Sekarang tuh jadi bukan mulutmu harimaumu loh, jejak digitalmu harimaumu. Kata itu. Bener. Karena sekarang kan kita nggak langsung ngomong kan, kita langsung ngetik apa-apa update. Dan yang lebih gila, kerekam masalahnya. Kalau lu ngomong nggak ada rekaman, kapan gua ngomong dan sebagainya. Kalau ini ada buktinya. Ya ada buktinya. Ngeri. Gitu, ngeri. Makanya terus apa ya? Terus enggak jaminan. Teman-teman sekali lagi enggak jaminan lu aktif di gereja, lu tahu firman Tuhan, bahkan bahasanya lu belajar firman Tuhan di seminari dan sebagainya, enggak otomatis lu aman. Apa yang lu perkatakan baik? Oh enggak gitu ya. Karena balik lagi itu kan kalau ngomongin soal apa yang lu perkatakan, apa yang lu tulis kan itu kan proses ya. Nah, pertanyaan gue, proses lu sama Tuhan gimana? Kehidupan pribadimu sama Tuhan gimana? Karena dari hatilah keluar yang namanya kehidupan, dari hatilah keluar kata-kata gitu kan dari dirimu. Orang juga lama-kelamaan bisa tahu dah mana yang fake gitu ya, mana yang real, ya nggak sih? Iya, benar. Gitu. Ya benar banget ya, itu semakin mengerikan nih guys. Soalnya gini Sobat Maestro, tadi kan sempat di sesi pertama apa awal sesi kedua ya, kita ngobrol tentang apa yang input kita bagus, harusnya keluarnya bagus gitu kan. Tapi barusan si Polina ngomong kalau misalnya kita input bagus tapi diproses di dalam kitanya juga nggak beres, ya belum tentu gitu kan. Belum tentu keluarnya bagus juga. Nah ini nih, betul ya. Harus gimana dong kita? Semakin bingung nih Sobat Maestro ya. Untuk semua teman-teman yang mungkin punya pengalaman yang sama gitu ya, misalnya, atau mungkin gue lagi ada di dalam situasi itu nih sekarang, misalnya gitu ya, boleh langsung WhatsApp aja 081 321 000 925 nih ya. Boleh langsung tanya sama pakarnya sekarang gitu kan. Aku harus gimana? Atau mungkin kamu yang lagi nonton live YouTube kita sekarang langsung aja leave komen kamu di YouTube channel kita Maestro Radio Bandung, Sobat Maestro ya. Ini kalau udah bahas tentang lidah sih emang udah seru banget sih. Kita bakal bahas lebih dalam lagi Sobat Maestro ya. Jadi misalnya tadi Cipolin bilang dia punya komplain club ya, komplain club. Kamu mau jadiin Lady Stock sebagai komplain club kamu, boleh banget. Ya. Daripada kamu komplain di tempat yang salah, Oke. Boleh banget ya. Jangan kemana-mana Sobat Maestro, tetap di Maestro Radio Bandung.